Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahlan dari Program Studi Teknik Bioproses, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saat ini saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana riset yang sedang saya lakukan, yaitu mengenai product development dari propolis yang berasal dari lebah tidak menyengat atau biasa kita sebut dengan kelulut atau dalam bahasa Inggrisnya adalah stingless bee. Di dalam pembicaraan kali ini, kita akan bagi beberapa segmen atau beberapa poin. Yang pertama adalah terkait dengan biodiversitasnya dulu. Apa itu lebah tidak menyengat ataupun lebah yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Kemudian yang kedua akan berbicara tentang sumber dari propolis itu sendiri, karena kita akan berbicara tentang propolis. Kemudian mengenai senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam propolis. Kemudian kita lihat juga aktivitas dari propolis-propolis tersebut, ya. Apa saja aktivitas terutama yang bermanfaat untuk manusia dan bagaimana itu didevelop produknya menjadi produk-produk yang mudah untuk digunakan oleh manusia. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang biodiversitas terkait dengan lebah ini di Indonesia, ya. Di Indonesia itu sendiri ada dua jenis lebah yang kita kenal. Yang pertama adalah lebah madu ataupun lebah yang memang mempunyai sengat dan lebah yang tidak menyengat, ya. Nah, kita ada dua bagian. Nah, untuk yang lebah menyengat atau genusnya adalah Apis, ya, atau kita kenal dengan lebah madu, ya, itu ada beberapa spesies, ya, yang sudah ditemukan. Itu ada sekitar 7 spesies, dari mulai Apis mellifera, Apis cerana, Apis dorsata, Apis florea, dan lainnya. Kemudian untuk yang stingless bee banyak sekali, ya, dari mulai Tetragonula sapiens, kemudian ada Lepidotrigona terminata, kemudian ada Wallace-Trigona incisa yang memang khas ada di Sulawesi, ya, karena dia berada di garis Wallace, ya. Kemudian yang umum di Indonesia yaitu Tetragonula lepisep. Nah, kita bisa melihat, ya, biodiversitasnya dari mulai untuk yang jenis apis ataupun lebah madu itu ada yang banyak menyebar di seluruh Indonesia, yaitu Apis cerana. Kemudian ada yang apis yang ada hampir di seluruh dunia, ya, di seluruh daerah di dunia ini, yaitu Apis mellifera, itu juga ada di Indonesia saat ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kelulut atau lebah yang tidak menyengat, atau juga kita bisa sebut juga stingless bee, itu yang paling banyak di seluruh Indonesia adalah Tetragonula lepisep, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, bahwa propolis yang dihasilkan oleh lebah tidak menyengat itu jauh lebih banyak dihasilkan oleh lebah tidak menyengat ini dibandingkan dengan lebah yang menyengat, ya, ataupun sting bee ataupun lebah madu, ya. Propolis ini bisa ditemukan baik itu di dalam sarangnya, itu di dalam kotak pot madunya, ataupun pintu masuknya, dan hampir semua daerah selain dari madu dan telur dan lain sebagainya itu dikelilingi atau diselubungi oleh propolis. Sehingga bisa juga kita katakan bahwa untuk yang lebah tidak menyengat atau stingless bee kita katakan sebagai lebah propolis, ya, karena dia bisa memproduksi propolis jauh lebih banyak dibandingkan dengan lebah yang menyengat. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, bahwa dia akan menyebar di mana-mana antara di luar sarangnya hingga dia juga menyelubungi ataupun menjadi pot dari si madu. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang propolis itu sendiri berasal dari tanaman apa. Jadi kalau lebah itu punya 3 makanan utama, ya. Yang pertama nektar atau cairan manis sebagai sumber madu. Kemudian ada getah ataupun resin sebagai sumber propolis, dan juga polen, ya, polen dari bunga-bunga itu adalah sebagai sumber bipolen untuk makanan sumber proteinnya. Nah, kalau kita berbicara propolis, maka kita akan melihat sumber propolis atau sumber getah tanamannya apa, gitu, ya. Nah, di tahun 2022 kita temukan bahwa propolis yang ada di Lombok itu berasal dari
namanya tanaman Calophyllum ya, Calophyllum inophyllum. Nah, itu dia di dalam batangnya itu banyak sekali mengeluarkan getah ya, dan si lebah itu sangat suka untuk mengambil si getah tersebut. Dan kita temukan bahwa di sana ditemukan senyawa yang baru yang kita temukan di dalam propolis itu di Lombok ya. Itu namanya calophyllioic acid ya, atau asam calophyllioic E yang dihasilkan di dalam propolis yang berasal dari tanaman Calophyllum inophyllum. Kemudian di Sulawesi sendiri ya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa sumber dari propolis ataupun resinnya ataupun getahnya itu berasal dari pohon mangga ya, pohon mangga, dan ditemukan beberapa senyawa yang khas di sana ya. Bahkan kita juga menemukan beberapa senyawa yang baru ya, yang tidak ditemukan sebelumnya ya, dan itu kita namakan beberapa senyawa yang menarik ya. Seperti contohnya sulabioin A, sulabioin B, yaitu itu ditemukan di propolis yang ada di Sulawesi. Kemudian beberapa senyawanya juga kita temukan ya, seperti kita ketahui bahwa propolis ini bukan hanya resin, tetapi juga ada beberapa senyawa-senyawa lain seperti wax atau lilinnya, kemudian essential oil ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dan seperti ketahui bahwa dari senyawa kimianya ini kita temukan tadi beberapa senyawa baru ya. Salah satunya adalah sulabioin A, kemudian sulabioin B, dan juga hidroksipapuanik acid ya, atau asam hidroksipapuanik ya. Ini senyawa yang kita temukan dan sudah kita publikasi di tahun 2020. Kemudian dari senyawa-senyawa tersebut kita lihat bagaimana aktivitas ataupun khasiat dari propolis yang kita lakukan ataupun yang menjadi objek penelitian kita ya saat ini. Ada beberapa aktivitas yang kita temukan. Yang pertama adalah sebagai antimikroba ya. Propolis yang dari Sulawesi yang kita lakukan penelitian, beberapa senyawanya mempunyai khasiat sebagai antimikroba. Kemudian kita coba lakukan eksperimen ya. Seperti di tahun 2020 kita publikasi terkait dengan opula yang berasal dari lilin propolis dari Sulawesi tersebut bisa menyembuhkan ataupun menjadi sumber terapi ya pada kandidiasis. Kemudian juga kita lakukan untuk yang dari Lombok ya, itu juga secara in vitro kita buktikan bahwa propolis dari Lombok ini mempunyai aktivitas untuk menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan juga Escherichia coli. Begitu juga dengan senyawa-senyawa lain yang ada di dalam propolis yang dari Sulawesi maupun dari daerah lain. Ya, kemudian kita juga coba untuk bagaimana potensinya sebagai anti kanker, itu juga sama, kita lakukan pengujian secara in vitro, ya. Ternyata terbukti bahwa propolis yang ada dari Indonesia, yang berasal dari Sulawesi ini mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan dari sel kanker. Kemudian juga sebagai antiinflamasi, ya, itu juga sama. Kemudian imunomodulator, anti-anemik, dan juga sebagai anti-SARS-CoV-2 ya. Jadi punya potensi untuk menyembuhkan ataupun sebagai terapi untuk COVID-19. Ya. Kemudian selain itu juga sebagai hepatoprotektif ya, seperti itu. Dan selain dari hepatoprotektif, kita juga lakukan atau kerjasama dengan Dr. Herbert ya dari Fakultas Kedokteran. Itu ternyata propolis yang kita murnikan ataupun kita isolasi dari ekstrak propolis itu mempunyai kemampuan untuk terapi endometriosis ya. Nah, kemudian selain dari khasiat-khasiat tersebut, maka kita perlu mempermudah si propolis itu supaya bisa lebih mudah untuk dikonsumsi, untuk digunakan oleh manusia ya, oleh kita sendiri. Jadi kita coba mendevelop produknya, bentuknya dalam seperti apa. Yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana menseparasi antara lilin propolis dengan propolis ya. Jadi kita buat teknologi tersebut sehingga kita bisa memisahkan mana ekstrak propolis dan mana lilin propolisnya. Kemudian kita juga coba buat
propolis tersebut atau ekstraksi tersebut dengan skala yang lebih besar di skala industri. Dan kita mendapatkan 3 produk. Yang pertama, propolis itu sendiri, kemudian lilin propolis, dan yang ketiga adalah lumpur propolis. Nah, kemudian dari ketiga produk tersebut, kita buat desain produk-produk lainnya. Seperti contohnya dari lilin propolis, kita buat menjadi sabun dan sebagai ovula. Nah, pertama ini sabun dan ovula ini kita gunakan untuk anti kandidiasis ya, atau untuk keputihan. Dan baik itu secara in vitro maupun secara in vivo dan uji klinik, ternyata produk tersebut mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan Candida albicans ataupun Candida yang lain yang menyebabkan penyakit keputihan. Selain itu juga kita lakukan propolis itu dalam bentuk liquid ya, ataupun dalam bentuk drop yang bisa kita konsumsi secara langsung. Kemudian kita desain produk-produknya, salah satunya produk untuk kesehatan mulut ya dan gigi. Mulut dan gigi, karena kita ketahui bahwa di dalam mulut kita dan di gigi kita salah satu penyebab penyakitnya adalah 2 mikroba, yaitu Streptococcus mutan dan juga Candida albicans. Maka kita buat develop produk untuk gigi. Dan kita lihat bahwa salah satu penyakit yang umum di gigi ataupun di Indonesia yaitu terkait dengan penyakit karies. Nah, kemudian kita buat produk yang untuk karies ini. Nah, kemudian kita buat produk seperti dalam bentuk permen, kemudian seperti gel, dan juga sebagai propolis fluoride. Dan ternyata propolis yang kita ekstrak dari Sulawesi tersebut ya, itu ternyata mempunyai kemampuan menghambat karies dengan berbagai macam produk yang tadi saya sebutkan ya, baik sebagai permen maupun sebagai liquid untuk mencegah karies, baik itu juga yang lainnya dalam bentuk produk-produk lainnya. Nah, ini juga dicoba baik itu secara uji in vitro, uji in vivo maupun secara uji klinik. Kemudian yang terakhir kita lakukan proses enkapsulasi karena propolis ini sulit larut di dalam air, maka kita perlu modifikasi, perlu kita rekayasa. Maka kita menggunakan teknologi enkapsulasi supaya bisa meningkatkan kelarutan dari propolis ini menjadi bisa lebih larut di dalam air. Kemudian kita lakukan enkapsulasi dengan menggunakan maltodextrin dan gan Arab, dan ini ternyata bisa meningkatkan solubilitas ataupun kelarutan dari propolis tersebut, dan yang tadinya kurang larut di dalam air menjadi larut di dalam air. Sebagai kesimpulan bahwa propolis dari Indonesia ini kita sudah develop ya, bagaimana cara mengekstrak propolisnya, kemudian kita juga lakukan studi secara preklinik ya, kemudian juga secara klinik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.